Oke, Kesulitannya udah itu, siap. Kak, kalau apa ya, menggambarkan arti dari soal itu. Kayak yang soal, ini, yang nomor satu tadi, yang kelompok pemuda sama yang bekerja banyak itu membutuhkan waktu lebih banyak menurutku, Kak. Oke, baik baik. Memang kalau soal analitis itu tipenya kita harus fokus ya. Jadi maksudnya itulah kenapa saya sering banget memberi saran, kalau misalkan untuk bacaan analitis itu tinggalkan di akhir. Karena dia yang paling panjang, paling ngabisin waktu gitu ya, dan paling ruwet mikirnya gitu. Jadi memang disarankan di akhir saja, mengerjakannya gitu. Dan memang butuh fokus dan butuh, logikanya maksudnya, gimana caranya kita bisa menempatkan kayak urutan-urutan, itu seperti apa gitu. Jadi, memang butuh banyak latihan ya teman-teman untuk soal analitis, tentunya dan saya sebenarnya tuh tadi sengaja ya, eee, urutan soalnya saya acak, biar saya mau lihat juga teman-teman tuh sebenarnya bisa me-manage nggak sih gitu. Kayak apa yang cepet bisa teman-teman kerjain gitu, apa yang teman-teman ahli, kemudian yang memang teman-teman ya udah entar belakangan gitu. Tadi kayaknya saya juga sempet baca komennya Kak Nira di grup, bilang kalau misalkan tadi, menyisakan yang soal 1 nomor sampai 3 itu disisain di akhir gitu, dan alhamdulillah cukup waktunya. Pada soal aslinya, apakah iya, jadi salah satu alasan juga kenapa saya melatih di acak kayak tadi itu, enggak terus selalu berurutan ya analogi, penalaran logis, penalaran logika, kemudian penalaran analitis, itu karena menjaga-jaga kalau misalkan nanti diacak soalnya. Karena saya kebetulan kemarin sempat dapat yang diacak itu, meskipun nggak banyak ya. Jadi ada beberapa soal penalaran logika atau silogisme itu ditaruh di awal, kemudian, di pertengahan tiba-tiba ada penalaran analitis, terus bagian analoginya malah terakhir-akhir. Jadi kita nggak pernah tahu dan memang kita harus bisa segimananya teman-teman itu senyamannya gitu ya, untuk mengerjakan mulai dari soal yang memang teman-teman semua bisa, yang teman-teman memang ahli gitu. Nah, kalau untuk sore ini maksudnya, saya bakal bahas mulai dari ini ya, dari yang soal pertama karena nggak apa-apa kita mulai dari soal yang pertama, karena tadi kan bukan pengerjaan gitu ya. Oke, soal yang pertama itu ngomongin soal, satu kelompok pemuda terdiri dari 6 bla 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 bla. Teman-teman sambil buka soal masing-masing juga ya, karena saya nggak bisa searching soalnya. Saya mikir biar lebih baik, untuk penjelasan aja, whiteboard aja gitu. Suatu kelompok pemuda terdiri dari 6 orang. Itu dia adalah 6 orang. Kita tulis dulu. 6 orang. Bentar, agak repot ya. Mohon maaf ya. Oke, aku tuliskan dulu. Dia ada 6 orang. Itu orangnya siapa aja? Ada Andi, BB, Tani, kita inisial aja deh ya, biar lebih gampang. Ini saya ke atasan sebentar. Apa tadi? Oh ya, Ani, BB, Tani, Dedi, Eni, dan FA. Nah, di sini soal ini agak lumayan tricky ya, karena apa, dia ada ngomongin berat badan, gemuk dan kurus, dan kemudian juga tinggi badan, tinggi dan lebih pendek gitu ya. Jadi kita cara ngerjainnya kita bagi dua dulu. Kita ngomongin berat badan dulu, habis itu ngomongin tinggi badan. Kalau aku, ini cara aku mengerjakan ya teman-teman. Mungkin nanti ada teman-teman cara mengerjakan yang lainnya juga silahkan gitu ya. Dan ini caranya gini, kita lihat dulu ke berat badan. Tadi berat badan kita baca dari yang awal. Andi lebih gemuk daripada Fahri, oke. Andi itu lebih gemuk daripada Fahri.
Sedangkan BB lebih kurus, jadi gini, apa namanya, supaya nggak berulang ya, kita langsung aja sekali baca gitu. Dan harus diperhatikan juga soalnya, ini saya lupa tadi di awal, karena soalnya ini dia nanyain yang lebih gemuk dan lebih pendek. Jadi berarti kan teman-teman harus ngerjain dua-duanya. Tapi kalau seumpama harus ngerjain dua-duanya ini ya. Tapi kalau misalkan nanti seumpama dia hanya menanyakan berat badan atau tinggi badan, nah berarti kan itu soal pengecoh. Itu bisa jadi juga kayak gitu nanti soalnya. Jadi sebaiknya membaca dulu soalnya. Dia nanya ini yang lebih gemuk dan lebih pendek. Oh, berarti dia nanya tentang berat badan dan tinggi badannya dua-duanya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Andi lebih gemuk daripada Fahri. Si Andi itu lebih gemuk daripada Fahri. Kemudian lebih tinggi daripada Dedi. Ini Andinya ya. Andi lebih tinggi daripada Dedi. Kemudian Bebe lebih kurus daripada Eni. Bebe lebih kurus daripada mana tadi Eni. Dan lebih pendek daripada Fahri. Bebe lebih pendek daripada Fahri. Kemudian Kani lebih gemuk daripada Andi. Lebih gemuk daripada Andi. Dan lebih pendek daripada Bebe. Kani lebih pendek daripada Bebe. Teman-teman sambil di ini ya, apakah aku ada salah penulisan gitu, takutnya ntar kelewatan. Oke, batas Kani. Terus Dedi lebih kurus daripada Fahri. Dede lebih kurus daripada Fahri. Sedangkan Dedi lebih kurus daripada Fahri dan lebih tinggi daripada Bebe. Dedi itu lebih tinggi daripada Bebe. Dan Eni lebih kurus daripada Dedi dan lebih tinggi daripada Andi. Eni lebih kurus dari Dedi dan lebih tinggi daripada Andi. Eni lebih tinggi daripada si Andi. Fahri terakhir ya. Fahri itu lebih gemuk daripada Dedi dan lebih pendek daripada Andi. Ini sekilas mungkin agak puyengin ya, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, ini tuh banyak banget yang disebutin berapa kali. Kita lihat aja langsung substansinya. Di bagian berat badan kita ya tulis di sini. Berat badan. Kerjain dulu satu-satu. Kita ambil dari yang paling sering disebut. Siapa nih yang paling sering disebut ya? Si Dede, ada lagi Dede. Dede, FA, oke. Dede apa Dedi atau Dedi ya, maaf ya. Sekarang saya cuma ngambil inisial. Dedi itu kurang dari FA, oke, dari Fahri. Kita anggap aja Fahrinya di mana ya? Di sini aja kali ya ditulis. Terus kemudian Dede lagi, ambil Dede lagi. Ada Eni ku tuh kurang daripada Dede, berarti Eni di sebelah sini. Ini kita masih asumsi ini ya. Kita jarang-jarangin dulu karena belum tahu benar-benar urutannya seperti apa. Terus kemudian Dede lagi. Dede itu sama Fahri lebih, kok ada dua kayak gini ya? Kayaknya aku ada salah deh. Fahri lebih gemuk daripada Dewi. Dedi, Fahri. Oh iya benar. Fahri lebih gemuk daripada Dedi. Dedi di sini ya. Ya benar. Pokoknya yang ada berhubungan sama Dedi, kita udah nih. Dedi. Kita coret dulu. Ini udah. Kemudian kita lihat di sini yang ada diketahuinya. Si FA, oh ada FA nih. Ini ada FA kan di sini. Kita cari FA. Kemudian FA, Andi itu lebih gemuk daripada Fahri. Oh, berarti Andi di sebelah sini nih. Salah. Agak mepet dikit ya. Karena belum tahu. Kemudian, kayaknya saya harus geser nih. Maaf. Kita geser dulu dikit. Sini tadi Fahri ya. FA. Kemudian Andi lebih besar daripada FA.
Udah nih, yang Andi dan Fahri ini sudah dicoret. Kemudian CA itu siapa ya? Cani dengan Andi. Kita cari tadi kan di sini ada Andi nih. Terakhir kita nulis. Ya udah kita cari lagi yang diketahui Andi. Andi mana ya Andi? Oke, Andi yang belum di ini. Di sini bagian ini. Kemudian ternyata si Kani itu lebih gendut daripada si Andi. Berarti Kani ada di sini. Kani ada di sini. Dan kita bisa coret yang ini. Oke, kelar. Dan terakhir BB dengan si Eni. Ternyata BB itu lebih kurus daripada Eni. Berarti urutannya di sini ini. Dapatlah kita jawabannya. Ini nomor 1 paling kurus, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini karena semuanya diketahui, dia bisa, maksudnya kita bisa membuat urutannya dengan jelas gitu. Coba kita lihat yang tinggi badan ya. Tinggi badan, kembali lagi, kalau aku biasanya memulai dari yang paling banyak diketahuinya. Siapa yang paling sering disebut di sini? BB, BB-nya adalah 1, 2, 3. Andi 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari BE dulu ya. BE itu lebih kurus daripada Fahri. Jangan terlalu dekat karena kita belum tahu ya urutannya gimana. Coret. Kemudian balik lagi, tadi ngomongin BE, BE, ternyata dia lebih gendut daripada CA. CA udah ada di sini. Oke, coret lagi. Kemudian BE lagi, karena tadi kan kita BE dulu nih. BE, DE. DE itu lebih daripada BE. Oke, nah di sini kita kan belum tahu nih, kita singkirin dulu DE-nya. Kenapa kayak gitu? Karena kita belum tahu posisi DE dengan FA nih gimana gitu ya. Jadi kita agak keluarin dulu dikit, tapi tetap kita tahu dia di antara mereka ini gitu. Oke, udah. Kemudian kita mulai dari yang sudah disebutkan di sini tadi. DE dengan AN. AN itu lebih tinggi daripada DE. Berarti AN paling nggak dia ada di sini. Kita coba nulis dulu. Kita nggak tahu ya posisinya nanti dulu. Nanti di akhir bisa disimpulkan gitu ya. Oke, sebentar. Karena DE ini belum tahu, kita mulai dari ini aja dulu deh. Dari FA aja dulu ya. Yang sudah, itu line utamanya itu kan yang ini. Yang ini ya. Nah, yang DE ini kan tadi belum tahu ya di mana posisinya. Yang penting dia di lebih dari BE aja gitu. Dan dia di bawah FA. Dan kita ambil FA aja dulu. FA itu kurang dari, maksudnya lebih pendek daripada AN. Oke. AN berarti ada di sini. FAAN sudah. Kemudian EN itu lebih daripada AN. Berarti si EN ada di sini. Kita bisa coret yang ini. Dan yang terakhir, AN itu lebih daripada DE. AN lebih daripada DE ya. Dilihat ini ya teman-teman. AN lebih dari DE, benar. Tapi posisinya DE ini nggak tahu kita maksudnya itu tuh dia apakah sama gitu ya dengan FA. Apakah dia itu lebih, apakah dia ini sama dengan FA gitu. Tapi yang penting dia posisinya DE ini, tadi kita baca, lebih dari BE, udah benar. Dan di bawah AN. Aku tandain dulu deh. DE.
Karena dia lebih dari BE ini hubungannya. Kalau di yang diketahuinya ya, ini benar. DE itu lebih daripada BE. Dan untuk dia hubungannya dengan AN itu dia lebih kecil daripada AN. Nah, disinilah mungkin salah satu pengecualiannya ya. Kita nggak tahu karena nggak ada yang mastiin. Jadi itulah kenapa aku keluarkan di sini. Dan ini belum tentu juga kalau misalnya mereka sama gitu ya. Tapi yang penting dia ada antara mereka ini gitu. Dan kita balik ke soal. Nomor satunya, siapa di antara pemuda-pemuda berikut ini yang lebih gemuk dan sekaligus lebih pendek daripada Fahri? Berarti siapa dong? Dedi, Kak. Lebih gemuk. Siapa? Boleh. Yang mau jawab silahkan, karena aku nggak bisa lihat siapa dia yang jawab ya. Chani, Kak. Oke, Chani. Coba kita lihat dulu ya. Mana nih tadi soal bola tertutup. Oke. Dia nanya, di antara pemuda yang lebih gemuk dari Fahri, ini yang paling gemuk ya. Aku lupa tadi nulisnya. Semakin ke sini, ini semakin gemuk. Sedangkan yang ini tadi, semakin ke sini, semakin tinggi ya. Jadi, dia nanya si Fahri, lebih gemuk dari Fahri. Lebih gemuk dari Fahri itu ada dua. Ada ini sama ini, Ain dan Chani. Tapi dia juga nanya yang lebih pendek daripada Fahri. Ada ini sama ini. Berarti jawabannya Chani, benar. Yang C. Oke, kita ke pertanyaan yang nomor 2. Siapa di antara pemuda berikut ini yang lebih kurus dan sekaligus lebih pendek daripada Dedi? Lebih kurus daripada Dedi itu ada ini. Ada ini sama BE. Kemudian dia nanya lagi lebih pendek daripada Dedi. Ada BE sama Chani. Berarti BB yang benar. Nomor 2 B. Nomor 3, siapa di antara pemuda pengikut yang lebih gemuk sekaligus lebih tinggi daripada BB? Lebih gemuk daripada BB? Ada ini. Salah. Itu kan tinggi ya, maaf. Lebih gemuk daripada BB. Ada banyak nih, semuanya lebih gemuk ternyata. Kemudian lebih tinggi daripada BB. Yang lebih tinggi daripada BB ada ini. Alhamdulillah ya Allah. Maaf. Dan berarti jawabannya adalah ada si Andi, si Dedi, Andi kan ya. Ini Andi, Dedi, oke. Eni, oke. Dan Chani. Loh, kok Chani? Fahri. Chani kayaknya enggak, Kak. Iya, Fahri, maaf salah. Fahri ya, dan Fahri. Oke, jadi jawabannya gitu ya. CBE. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah? Agak luwet dikit nih. Boleh langsung open mic aja, karena aku nggak bisa lihat nih siapa yang raise hand. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita lanjut next ya. Next ke soal selanjutnya nomor 4. Dirgahayu berhubungan dengan ulang tahun sama dengan selamat berbahagia berhubungan dengan ini, ada yang tahu?
Silakan menjawab. Pernikahan, Kak. Oke. Adakah jawaban yang lain? Benar ya, yang nomor 4 itu pernikahan. Karena dia hubungannya kaitannya di sini dengan apa ya? Apa ya teman-teman? Hubungannya apa? Konotasi. Ucapan tentang perayaan gitu, Kak. Ya betul. Jadi kalau misalkan kita mau menyusun, maksudnya mau mencari jawabannya, itu sebisa mungkin ya teman-teman menggunakan salah satu konektor kata atau kalimat yang dia itu sama fungsi pengucapannya. Pokoknya dia tuh benar-benar sama antara bagian kiri dan kanannya. Misalkan kalau misalkan di sini bisa dirgahayu merupakan ucapan untuk ulang tahun. Selamat berbahagia merupakan ucapan untuk pernikahan. Itu bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalkan mungkin ada kalimat lain nanti yang digunakan, itu pokoknya antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama yang digunakan. Dan ketika dia nggak nyambung, berarti itu bukan jawabannya ya. Oke, kita langsung lanjut next ke nomor 5. Teman-teman, ini ya, buka soalnya masing-masing ya teman-teman, karena aku nggak bisa share screen 2. Ini whiteboard aja biar nanti bisa nyoret-nyoret. Oke, nomor 5. Ajeng selalu ke kantor mengendarai taksi jika kereta api dari stasiun induk datang terlambat. Hari ini jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun induk tertunda 1 jam. Berarti jawabannya? Hari ini Ajeng berangkat ke kantor mengendarai taksi. D. Oke, benar. Ini bisa ya? Apakah ada pertanyaan yang nomor ini? Kalau enggak, kita langsung lanjut. Oke, nomor 6. Hukum berhubungan dengan penduduk sebagaimana bla 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 berhubungan dengan bla bla bla. Ada yang bisa jawab? Yang mau jawab silahkan. Kekang dengan kuda, Kak. Kekang dengan kuda. Oke, alasannya kenapa? Memang bukan. Iya, memang bukan. Oh. Kalau menurut saya, Kak, penduduk itu diatur oleh hukum. Terus tadi sempat mencocokkan jawaban, kayaknya yang kuda itu, dia itu diatur dengan cara dikekang, begitu Kak? Oke, berarti manusia, tadi mana ya soalnya? Penduduk diatur dengan hukum gitu ya. Sedangkan kuda dia sebagaimana kuda diatur dengan kekang. Itu masih kurang pas ya maksudnya untuk kata hubungannya itu. Jadi kalau aku bisa lebih kepada pembatasan ya. Bukan mengatur tapi pembatasan. Jadi hukum apa ada yang bocor? Kak siapa ya yang sedang di laptop, maksudnya mau saya jadiin co-host biar bisa bantu nge-mute-in teman-teman. Ada yang bersedia nggak ya? Yang lagi pakai laptop misalkan, biar bisa saya iniin, bantu saya nge-mute, soalnya nggak kelihatan. Kak Rudi bisa bantu saya nge-mute, Kak? Kalau bisa saya jadiin co-host. Saya pakai HP, Kak. Oh, pakai HP. Ya, oke. Semoga nggak itu ya. Kalau seumpama ada yang ini. Ini dia pakai laptop, Kak Zahra. Oke. Kak Zara, saya jadiin co-host ya. Minta tolong di ini. Kalau misalkan nanti ada yang
bocor lagi jadi bisa ini. Oh, yang kayak Muna juga, oh ya udah Kak Zahra aja ya, udah sama kayak Muna deh, nggak apa-apa juga. Aku nggak lihat ke atasnya, maaf. Oke, udah. Kita tolong ya kalau misalkan ada yang bocor lagi. Oke, tadi batas mana? Batas ini ya nomor 6. Jadi kalau saya tuh lebih bukan kepada mengatur, tapi lebih kepada dibatasi gitu. Jadi hukum membatasi penduduk, sebagaimana kekang itu membatasi kuda. Jadi sama-sama satu hal yang membatasi gerak mereka gitu. Kemudian nomor 7, epistemologi berhubungan dengan kronologi sebagaimana bla bla bla. Ini saya kurang ya soalnya, maaf. Tapi yang penting ini sama dengan soal di atasnya ya teman-teman, menanyakan hubungannya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Yang nomor 7. Boleh? Boleh salah. Gimana, siapa Kak? Susi, Kak. Oh iya, Kak Filsafat Susi. sama waktu. Kalau epistemologi itu bagian dari filsafat itu apa ya? Epistemologi itu pokoknya ada relate-nya sama filsafat. Nah, kronologi itu dia ilmu pokoknya tentang waktu gitu. Jadi mereka relate. Oke. Jawabannya hampir benar ya, tapi kita kembali lagi kalau misalkan untuk analogi supaya tidak terkecoh, itu gunakan satu kata yang mewakili keduanya dan bisa digunakan di ruas kiri dan kanan. Seperti ini kan epistemologi dengan kronologi. Kemudian memang jawabannya benar ya, filsafat dengan waktu. Kemudian hubungannya apa? Epistemologi itu keduanya, ini epistemologi dan kronologi itu sama-sama adalah sebuah ilmu ya. Dan kalau melihat dari jawaban yang lain pun itu nggak ada yang masuk akal, karena di sini kemudian dia ada membahas tentang filsafat dan waktu. Itu bisa epistemologi itu membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan filsafat, sebagaimana kronologi itu membahas sesuatu yang berhubungan dengan waktu gitu. Jadi kalimat antara ruas kiri dan kanan itu disamakan, dan itu biasakan seperti itu ya teman-teman, karena kadang tuh soal-soal itu bisa mengecoh. Jadi begitu ya. Adakah yang ingin tanyakan dulu sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 8. Semua penyelam adalah perenang. Beberapa pelaut adalah penyelam. Jadi ini lumayan gampang. Adakah yang bisa menjawab? Beberapa pelaut adalah perenang. Beberapa? Pelaut adalah perenang. Oke, benar. Jadi di sini jelas banget ya. Beberapa pelaut adalah penyelam, semua penyelam adalah perenang. Jadi beberapa pelaut adalah perenang. Oke. Kemudian nomor 9, semua kuda tidak bertanduk. Harimau tidak memamah dia. Jadi Tidak dapat ditarik kesimpulan. oke, kenapa Kak? Karena nggak ada premis yang bisa dicoret. Bagus. Jadi memang karena premis 1 dan premis 2 itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Tidak ada korelasinya sama sekali, jadi tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 sampai 11 ya. Ini 2 soal. Ini lumayan harus coret-coret juga ya. Dalam lapangan parkir. Oke, biasakan baca soal dulu, saya lupa terus. Kalau membahas nih lupa, tapi kalau misalkan ngerjain tes tuh auto gitu ya. Jika mobil putih diparkir di satu, mana tempat parkir yang kosong? Oke, dia nanya tempat parkir yang kosong di mana, berarti kita harus gambar, kita harus membuat urutannya ya. Parkir itu tersedia 6 lahan parkir berderet,1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia nomornya 1 sampai 6. Kita tulis dulu. 1, 3, 4, 5, 6. Teman-teman, adakah kendala dengan layarnya ya? Ada kendala nggak ya? Di tempatku nggak muncul share screen. Nggak muncul share screen. Oke, sebentar. Kayaknya tadi karena ke close, jadi dia
Oke. Sekarang sudah kah? Sudah. Sudah, Kak. Sudah. Terus 5 buah mobil yang warnanya berbeda satu sama lain. Ingat, yang warnanya beda itu hanya 5 mobil di sini disebutin ya. Berarti ada satu yang enggak terisi. Sesuai dengan soalnya dia nanya lahan yang kosong. 5 warna. 5 warnanya ini ada apa aja tadi itu? Biru, hijau, merah, putih, dan hitam. Akan parkir di tempat parkir tersebut. Nah, satu mobil ya satu lahan parkir kan ya, ini logika biasa aja. Kemudian kita baca yang diketahuinya. Mobil merah harus diparkir di 3, berarti ini adalah patokan yang pertama. Si merah harus di 3 ini. Ini udah saklek, nggak bisa susu ya.
Sorry teman-teman, ada kesalahan teknis, ya Allah. Sekarang ada nggak ya suaranya? Untuk suaranya ada, Kak. Ada, Aku Kak. lempar yang device satunya. Sebentar ya. Teman-teman, maaf tadi ternyata lost connection. Batas mana ya tadi ya teman-teman? Maaf. Halo? Iya, Kak. Batas mana ya tadi ya? Masih di merah, Kak. Masih di merah, ya Allah. Berarti lama ya tadi diem? Iya, sama. Sebentar. Kalau gitu saya sekarang jelas nggak ya suara aku? Sangat jelas, Kak. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Kita balik lagi ke note tadi, ya Allah. Bener-bener deh. Padahal aku udah sampai mana itu tadi. Jadi tadi lumayan lama ya? Iya, Kak. Oke, berarti ya udah aku ulang lagi aja. Tadi soalnya udah aku hapus. Oke, tadi batas. Sini udah belum ya? Yang ini belum? Yang ini bukan ya? Oke. Pok- Iya, gimana? sampai di posisi mobil merah ada di parkiran nomor 3, itu harus wajib. Oke. Jadi, aku ulangin lagi aja ya. Nah, mobil merah harus diparkir di 3. Ini wajib, berarti ini nggak boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Si merah itu. Kemudian yang kedua, mobil biru harus diparkir di samping tempat mobil hitam diparkir. Berarti dia ini gandeng. Yang udah aku tandain sini ya, 5 warna, biru dan hitam tuh harus bergandengan, harus 2. Jadi dia pokoknya harus ada 2 slot parkir yang tersedia untuk mereka berdua. Kemudian yang ketiga, mobil hijau tidak boleh diparkir di samping tempat mobil putih diparkir. Nggak boleh sebelahan, berarti dia harus ada selang kalau nggak 1, 2 mobil. Gitu. Nah, pertanyaannya, jika mobil putih diparkir di 1, mana tempat parkir yang kosong? Putih. Di 1. Mana yang kosong? Balik lagi. Putih ini kan nggak boleh deketan sama hijau. Si hijau tuh harus, pokoknya entah kelang 1 atau 2 gitu. Sedangkan di sini ada kosong. Berarti hijau itu nggak mungkin mengisi yang nomor 2. Si hijau ya. Dan juga biru dan hitam nggak mungkin ngisi, karena biru dan hitam itu 2 sejoli yang nggak boleh dipisah. Jadi, yang mana yang kosong? Ya udah nomor 2. Ini jawabannya yang benar. Oke. Kemudian di nomor 11-nya, hapus dulu. Jika mobil hijau diparkir di 2, mana tempat parkir yang kosong? Parkir di 2, mana? Oh ya, oke, berarti hijau di 2. Ingat, hijau dan putih nggak boleh sebelahan. Berarti di sini otomatis nggak ada yang ngisi. Nggak ada yang ngisi nih, teman-teman. Kenapa? Karena biru dan hitam tadi balik lagi. Itu 2 sejoli, sedangkan dia berdua ini nggak boleh sebelahan. Jadi, yang kosong itu lahan parkir nomor 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah Belum, Kak. ya? Belum ada yang ditanyakan. Oke. Perlu diingat ya kalau misalkan soal kayak gini,
enggak harus terus melulu kita cari urutannya yang benar dari nomor 1 sampai 6 atau apa. Yang penting kita melihat soal dulu dan kita berpegangan dengan kepastian yang diberikan di soal itu. Oke, kita lanjut di nomor 12. Semua masjid mempunyai tempat wudhu, sebagian masjid tidak mempunyai WC. Kemudian kesimpulannya adalah Semua masjid yang mempunyai WC pasti mempunyai tempat wudhu. oke, cara kakak ngerjainnya gimana tuh, Kak? Kita Pakai lihat logika. untuk Mhm. ya logika premis satunya kan sudah dipastikan semua masjid mempunyai tempat wudhu. Sedangkan di premis 2 sebagian atau sementara masjid tidak mempunyai WC. Ada masjid yang tidak mempunyai WC, otomatis semua masjid itu punya tempat wudhu, namun tidak semuanya memiliki WC. Oke, jawabannya benar ya. Jadi jawabannya E. Semua masjid yang punya WC pasti mempunyai tempat wudhu. Cara singkatnya bisa dicari gini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan semua dan sebagian ya. Semua masjid, ini masjid. Kemudian dia punya tempat wudhu. Ini adalah sebuah kepastian ya. Semua masjid. Ini di luarnya masjid. Semua masjid. Mana sih, aku nggak perlu. Masjid di dalamnya ada tempat wudhu. Sebagian masjid tidak mempunyai WC. Berarti si WC itu ada dalam sini. Ini sebagian yang punya WC. WC. Maka kemudian jawabannya yang paling benar adalah benar. Semua masjid yang punya WC, nih WC, pasti dia punya tempat wudhu. Karena memang dari awal syaratnya adalah tempat wudhu nih semua nih. Ini semua keseluruhannya sini. Kemudian WC itu adalah hanyalah sebagian dari masjid. Jadi masjid itu punya beberapa WC gitu, tapi nggak semua masjid itu ada WC-nya. Oke. Kita lanjut. Sebelum lanjut, adakah yang ingin bertanya? Kak mau nanya kalau untuk penggunaan kata ada, beberapa, sebagian itu setara atau gimana, Kak? Tergantung kalau aku lihatnya soalnya ya. Karena gini, karena aku pribadi pun itu biasanya tidak menggunakan rumus-rumus ya. Kecuali untuk beberapa kayak kemarin ada soal yang dia negasi gitu. Itu paling enggak ingat yang paling lumrah keluar gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ada sebagian, kemudian apa tadi, ada Sebagian, sementara. oke. Itu tergantung, tapi setahu saya biasanya tuh soal tuh enggak akan semuanya itu tuh termasuk gitu. Jadi dia pasti menyesuaikan dengan konteks. Sementara itu juga dia akan menyesuaikan dengan konteks dia tuh lagi ngomongin apa gitu. Tetap kita harus lihat konteks soalnya dulu. Nanti kalau misalkan kamu ada contoh soalnya yang mana, boleh nanti ditunjukin ya. Habis ini di keep dulu, kita bahas bareng-bareng, boleh. Baik, Kak. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak Yuni, Ya, boleh saya berpendapat? ya silakan. Kalau saya tadi tuh mikirnya, kan semua masjid itu mempunyai tempat wudhu. Dan sebagian masjid tidak mempunyai WC. Saya kalau mengerjakan seperti ini tuh, saya bayangkan tuh di kondisi area saya gitu, Pak. Nah, seumpama semua masjid memiliki tempat wudhu, sebagian masjid tidak mempunyai WC. Nah, itu menurut saya malah tidak ada jawaban yang benar ya, Kak. Soalnya gini, kalau semua masjid yang mempunyai WC, berarti kan
semua masjidnya, nggak jadi sebagian gitu, Kak. Ini kan yang premis kedua kan bilangnya sebagian masjid, tidak semua masjid gitu. Berarti kan intinya sebagian masjid itu memiliki WC dan sebagiannya tidak gitu. Kalau menurut saya seharusnya sebagian masjid yang memiliki WC pasti mempunyai tempat wudhu, karena pastinya itu yang memiliki tempat wudhu, Kak, bukan mempunyai WC-nya. Oke. Baik, jawabannya sangat logis ya, memang benar. Dan pun kalau misalkan kita masukkan logika matematika, ya pasti jawabannya sebagian benar. Tapi terkadang konteks di soal tuh ya kayak gini, Kak. Jadi kita juga harus melihat premisnya, kemudian yang sering dikasih tahu sama mentor-mentor yang lain, kalau dia ngomongin semua sebagian, kemudian hasilnya pasti sebagian gitu. Itu tuh bisa berlaku dan terkadang juga nggak bisa berlaku. Gitu, karena kalau misalnya kita lihat bagian jawaban yang sebagiannya, sebagian masjid yang mempunyai WC tidak mempunyai tempat wudhu nggak mungkin. Iya, salah itu, Kak. Jelas salah. Betul. Dan sebagian masjid yang tidak mempunyai WC, tidak mempunyai tempat wudhu, itu juga salah. Jadi kita juga harus merasionalkan itu. Kemudian kalau seandainya nanti memang ada keluar jawaban yang seperti yang Kak bilang tadi ya, sebagian masjid yang mempunyai WC pasti mempunyai tempat wudhu. Ya, itu jawaban yang paling benar. Itu jawaban yang paling benar seandainya memang itu available atau ada. Tapi kalau misalkan seumpamanya nggak ada seperti di soal ini, kita pilih jawaban yang terdekat, yang paling istilahnya yang paling logis aja gitu. Terima kasih ya Kak untuk masukannya. Iya, Kak, terima kasih. Halo Kak Yuni. Halo ya Kak, siapa nih? Kak, ini kan saya baru gabung Kak. Berarti jawaban yang masih tadi itu tetap E Kak, atau gimana ya Kak ya? Iya, kalau kita berkiblat di dalam kunci jawaban, ya benar E. Cuman kalau misalkan memang untuk menggunakan logika matematika, yang paling benarnya itu benar sih kata kakaknya tadi sebelumnya ngomongin sebagian masjid. Karena dia bukan semua, karena masjid yang punya WC itu ya sebagian benar. Tidak semua masjid punya WC. Karena kan premis awalnya seperti itu ya. Oke Kak, makasih Kak. Kak, saya mau nanya juga Kak, kayak yang soal-soal kemarin itu Kak, yang sering kayak kece itu kan di bagian itu Kak, misalkan Kak ada premis 1, premis 2 Kak, tapi nggak berhubungan gitu Kak. Pas kita menarik kesimpulan itu kan biasanya kan jawabannya kan tidak ada kesimpulan kan Kak. Misalnya kayak yang kuda dengan harimau itu Kak. Itu kan kebanyakan isinya kan tidak ada kesimpulan Kak, tapi ada saya nemu soal juga Kak, itu tuh cuma dia memihak ke satu premi Kak, dibilang dia Kak. Berarti singa adalah. Halo Kak, terputus suaranya. Oh, halo Kak. Ya, silakan. Lanjutkan tadi. Soal yang sering premis 1 dengan premis 2 itu Kak nggak berhubungan Kak. Misal kayak soal yang tentang kuda sama harimau gitu Kak. Misalnya kan kuda bertanduk, harimau itu hewan karnivora gitu Kak. Oh iya, tapi betul. Di opsi ada kan Kak A, B, C, D, E. Yang E itu tidak ada kesimpulan. Saya sering kali memilih jawaban itu tidak ada kesimpulan Kak. Tapi di banyak soal yang saya temui gitu Kak, di kunci-kuncinya itu menyatakan dia cuma berpihak ke salah satu premi Kak. Misalnya yang dibilang benar itu adalah jawabannya harimau adalah hewan pemakan daging gitu Kak. Cuma diganti kata gitu doang Kak. Itu gimana ya Kak ya? Sebenarnya jawaban yang benar gitu Kak. Karena kan Kak dari soal Kakak tadi kan kalau nggak salah tidak ada kesimpulan ya Kak ya jawabannya. Ya, kalau misalkan kita lihat di situ nggak ada kesimpulannya. Cuman karena tulisan tidak ada kesimpulan, nggak ada ya, dan itu kayak istilahnya kita dipaksa memilih di soal ini. Makanya dituliskannya lah seperti itu. Karena ini saya juga plek ketiplek nggak ngedit ya, ambil dari satu bank soal. Dan kita harus gini juga Kak, membuka pikiran bahwasannya terkadang soal-soal yang kita pelajari itu tuh kan masih disusun oleh orang gitu ya. Pasti ada human error-nya di dalamnya situ. Tapi kalau misalkan soal-soal yang sekelas LPDP, UTBK, pokoknya yang kayak tes CPNS, itu lihat deh, soal-soal yang memang pernah keluar kayak gitu, itu tuh pasti jawabannya itu tuh ada pasti gitu, pasti ada dan pasti benar gitu kan. Tapi kalau misalnya soal-soal yang kita kayak ini ngambil di buku bank soal segala macam, itu tuh memang
terkadang bisa misleading gitu. Dan ini perlu pendewasaan diri juga untuk menghadapinya gimana, karena balik lagi kalau misalkan kita melihat jawaban yang paling benarnya, mungkin memang nggak ada jawabannya, ya sudah gitu. Tapi yang penting adalah intinya kita tuh tahu bahwasannya itu jawaban yang benarnya tuh yang ini nih kayak gitu. Tapi sebenarnya ya udah kalau karena di jawaban ini nggak ada, ya udah saya terpaksa untuk pilih yang ini gitu. Dan sama halnya juga dengan misalkan tadi kayak kakak bilang tuh nggak ada kesimpulannya, tapi dipaksa mengambil kesimpulan. Ya udah ngambil deh yang plek sama premis 1 misalnya kayak gitu. Itu juga ya udah gitu. Tapi kalau soal-soal yang sudah ada proses reviewnya, apalagi yang sekelas LPDP gini ya, dia tuh nggak akan ada soal yang membingungkan kayak gitu. Dia pasti banget itu tuh akan sesuai dengan kaidah pembuatan soal gitu ya, karena yang bikin kan juga orang-orang profesional. Dan juga salah satunya juga gini, yang kayak tadi kemarin yang sempat saya bahas di CF, itu tuh penarikan kesimpulan gitu. Kalau misalkan dia plek-ketiplek sama premis, itu bukan kesimpulan namanya. Itu jadi pegang. Karena untuk apa lagi gitu? Toh jawabannya udah di situ. Kesimpulannya gimana? Untuk apa lagi kita nyari kesimpulan kalau misalkan itu tuh udah jelas banget gitu kan. Yang penting kesimpulan dengan premis itu berbeda gitu aja. Dan juga kalau misalkan memang ketemu soal-soal seperti ini lagi, boleh mungkin dicari jawaban yang paling benarnya seperti apa, itu bagus. Kemudian kalau misalkan memang jawaban yang tersedia itu apa dan yang paling mendekati, boleh dipilih. Tapi karena proses belajar, ya benar, kita harus tetap nyari jawaban yang paling benar gitu ya, paling ideal gitu. Tapi kalau misalkan untuk di bank-bank soal gitu ya, itu kan sering banget dengan errornya gitu aja. Kalau dari aku sih gitu ya Kak, pendapat aku. Dan juga masukan ketika kita belajar tuh, memang kita harus cari yang benar, tapi kadang yang nyusun soal pun human gitu ya, human error tuh pasti ada gitu di dalam situ, dan nggak 1-2 soal, terkadang ada yang jawabannya tertukar-tukar, dan kadang juga pembahasannya nggak jelas gitu, ngomongin korelasi tapi kok jadinya berurutan gitu. Nah itu kan itu balik lagi, human errornya pasti ada gitu. Gitu Kak, kalau dari aku ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain lagi sejauh ini? Kalau belum, kita lanjutkan. Junita, Ya, berarti Kak, kalau misalnya saya ketemu soal kayak itu lagi di tes ideal gitu Kak, misal EPDP atau CPNS dan lainnya Kak, berarti kan jawaban yang paling ideal kan tidak ada kesimpulan kan Kak, apabila tidak ada hubungan antara premis 1 dengan premis 2 gitu Kak. betul. Sama tadi ada soal sebelumnya tuh juga ada, saya masukin tadi yang nggak ada korelasi sama sekali, ya udah pilih aja, tidak ada kesimpulan. Baik Kak, sebanyak ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Baik, lanjut lagi ya. Sebentar. Tadi nomor 12, oke. Ke nomor 13. Atau berhubungan dengan bla bla bla, sebagaimana bla 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 berhubungan dengan batu bata. Ada yang bisa menjawab ini? Silahkan. Itu kayak dibangun nggak Kak katanya, kalau menurut saya Kak. Iya, gimana? Itu kayak dibangun gitu. Oh, dibangun. Ya. Bagaimana kalau dibangun? Boleh di... Oh, ini kan atap kan terdiri dari apa Kak, ABC-nya itu? Oh, genteng gitu kan. Berarti kan kalau genteng digabung dia jadi atap, kalau batu bata digabung dia jadi dinding. Kalau saya gitu sih Kak. Oke, masuk akal, benar. Bisa. Jadi tersusun dari gitu ya. Atap tersusun dari beberapa genteng. Iya Kemudian, Kak, benar Kak. Ya, kemudian dinding tersusun dari beberapa batu bata gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 14. Oke, nomor 14 ini nomor soal analitis lagi ya. Kita lihat dulu
soalnya ini ngomongin jadwal. Selesai dengan baik jika setiap hari dikerjakan. Dia nanya nomor 15 siapa saja yang bekerja di hari Kamis, siapa yang punya hari kerja paling banyak. Oke, berarti kita memang harus bikin secara keseluruhannya dulu seperti apa gitu ya. Ini pekerjaan dapat selesai dengan baik jika setiap hari. Oke, berarti ada setiap hari, kita tulis dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya terlalu ujung kayaknya. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, misalnya ada siapa aja namanya tuh? Nardi, Tejo. Dia bilang ada 5 pekerja ya. Tejo, Saima, kemudian ada Welas, dan ada Denny. Nah, kita bikin, nah ini ya, jelek sekali. Terbaca nggak ya tulisan saya? Terbaca dengan jelas, Kak. Terbaca, oke, alhamdulillah. Oke, jadi kalau untuk menentukan jadwal, dan apalagi dia nanya sampai berapa, ya paling banyak, seperti itu, terus siapa yang di hari Kamis, itu berarti memang kita harus selesaiin jadwalnya dulu. Dan lagi soal kayak gini, tolong di akhir ya teman-teman, jangan sampai kayak teman saya, dia kekeh mau ngerjain yang ada di depan mata gitu, sampai akhirnya habis waktu terus dia nggak lolos TBS, itu sayang sekali. Kemudian mana lagi tuh? Ini sering banget, dan minimal setiap hari dikerjakan 3 orang dan minimal 2 orang laki-laki. Ada 5 pekerjaan nanti dapat bekerja di hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, oke, jangan warna yang sama biar kita bisa lihat perbedaannya ya. Dia bisa di hari Senin, Rabu, Jumat. Kemudian Tejo tidak dapat bekerja hari Rabu. Tejo tuh nggak bisa hari Rabu. Kemudian kita ganti warnanya biar kelihatan ya teman-teman. Oke. Kok di Selasa? Di Rabu ya tadi nggak bisanya. Oke. Silang aja deh. Biar enak. Dia nggak bisa di hari Rabu. Saima hanya bisa bekerja hari Selasa dan Rabu. Saima, Selasa dan Rabu. Kemudian siapa lagi tuh? Welas, hari Jumat, Selasa, Rabu ada pekerjaan lain. Jumat dan Selasa. Sedangkan Rabu dia juga nggak bisa. Oke. Denny setiap hari Senin tidak mau bekerja. Wah, dia ini kayak saya, ini maaf banget ya. Senin dia nggak mau kerja. Suatu pekerjaan dapat selesai setiap hari dikerjakan 3 orang dan minimal 2 orang laki-laki. Lihat ya teman-teman. Minimal 2 orang laki-laki. Sehari itu. Senin. Laki-lakinya siapa ya? Jadi, dengan asumsi ada tulisan 3, di setiap hari dikerjakan 3 orang dan minimal 2 orang laki-laki. Berarti dia itu paling enggak setiap hari itu ada 3 yang terisi kan. Kita lihat 2 orang laki-laki. Tejo, berarti Tejo ini harus masuk hari Senin. Kemudian kita lihat lagi ke Selasa. 3 orang, minimal 2 orang laki-laki. Laki-lakinya selalu 2. Saya jadi ke sana ya. Mungkin.
Oke, siapa saja yang bekerja di hari Kamis? Kita ke soal dulu ya. Sudah mulai oleh siapa saja yang bekerja di hari Kamis? Kamis, oke, di Kamis itu masih kosong. Kemudian dilihat lagi, ini ada diketahui nggak ya kalau misalkan dia harus berapanya? Enggak, dia cuman suatu pekerjaan dapat selesai dengan baik jika setiap hari dikerjakan 3 orang. Pokoknya dia setiap hari dikerjakan 3 orang. Dia nanya siapa aja yang kerja di hari Kamis. Sebenarnya kalau lihat di sini ya, Kamis itu kan possible semua ya. Cuman, saya ada kesalahan. Maaf teman-teman, saya ada kesalahan meneliti soal. Tulisan Najib dapat bekerja. Halo? Lanjut Kak, lanjut. Oke. Narji dapat bekerja hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti sisanya tuh dia nggak bisa, karena dia bilang dapat bekerja. Berarti sisanya tuh nggak bisa. Kemudian Tejo tidak dapat bekerja hari Rabu. Berarti sisanya dia bisa. Ini saya salah tadi. Kemudian Saimah hanya bisa bekerja hari Selasa dan Rabu. Berarti sisanya dia nggak bisa. Oke. Welas hari Jumat, Selasa, Rabu ada pekerjaan lain. Selasa, Rabu, Jumat. Jumat, Selasa, Rabu, Jumat, Selasa, Rabu. Welas. Oh iya, saya yang salah nih. Harusnya merah juga teman-teman. Kurang cermat membacanya tadi. Berarti dia bisanya cuma hari ini. Gitu. Welas hari Jumat, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Jumat, dia ada pekerjaan lagi, jadi dia nggak bisa. Denny setiap hari Senin tidak mau bekerja. Dia nggak mau kerjanya cuma hari Senin, ya udah berarti sesungguhnya dia sisa harinya dia mau gitu. Dan cocok ketika kita mencocokkan di atas, dia bilang selesai dengan baik jika setiap hari dikerjakan 3 orang. Jadi di sini benar ya, di sini 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke. Siapa saja yang bekerja di hari Kamis? Udah langsung bisa terprediksi siapa di hari Kamis. Itu ada Tejo, Welas, dan Denny. Jadi jawabannya E. Kemudian, nomor 15. Siapakah yang punya hari kerja paling banyak? Berarti yang liburnya paling sedikit. Berarti siapa? Denny Sama Tejo, Kak. sama Tejo. Benar. Sama-sama 6 hari kerja juga. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau seumpama nggak ada, kita lanjut dulu saja ya. Kita lanjut ke nomor 16. Semua olahragawan berbadan sehat dan kuat. Sebagian olahragawan adalah atlet, sebagian atlet mendapat penghargaan. Maka kesimpulannya adalah, ini ada cara cepatnya, kayak yang saya ajarin tadi ya. Kalau kita ngomongin semua sebagian-sebagian, dan apalagi dia itu bertingkat. Semua olahragawan sehat kuat, sebagian olahragawan atlet, sebagian atlet mendapat penghargaan. Itu kan dia bertingkat tuh. Kalau dia bertingkat seperti itu, kita bisa cepet dapetinnya. Caranya menggunakan irisan seperti yang soal sebelumnya tadi. Ini olahragawan
sehat kuat nih, udah pasti sehat kuat semuanya ya. Terus dia bilang sebagian olahragawan adalah atlet. Oke. Kita bikin agak gede dulu ya. Nanti ada di dalamnya ada lagi atlet. Sebagian atlet mendapat penghargaan. Maka kesimpulannya adalah apa teman-teman? Sebagian atlet yang mendapatkan penghargaan adalah olahragawan yang berbadan sehat dan kuat. Oke. Benar ya, semua atlet yang mendapat penghargaan. Sebagian, Kak. Oh iya, sebagian. Sebagian atlet yang mendapat penghargaan adalah olahragawan yang berbadan sehat dan kuat. Benar ya, jadi itu harusnya sebagian atlet karena di dalam atlet karena di dalam atlet itu kan ada sebagiannya lagi nggak dapet gitu. Jadi dia harus kata depannya sebagian. Ini saya nggak sortir juga, jadi maaf. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah sebagian atlet yang mendapat penghargaan adalah olahragawan yang berbadan sehat dan kuat. Itu deh. Oh, saya nulisnya udah benar ya di sini. Maaf. Berarti udah benar itu deh, sebagian atlet yang mendapat penghargaan adalah olahragawan berbadan sehat dan kuat. Iya, Kak. Benar. Ya. Terus nomor 17. Besi berhubungan dengan bla bla bla, sebagaimana bla 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 berhubungan dengan lem. Ada yang mau jawab? Hubungannya apa ya kira-kira? Kalau dilihat, silakan Kak. Kalau saya tadi itu gelas itu kan memang gelas besi gitu ya, Kak ya. Ngelem kan bisa digunakan untuk ngelem kertas gitu. Seinstan itu, sependek itu sih, Kak. Oke. Jadi benar ya. Jadi bisa disambung. Bisa disambung menggunakan kata sambung besi atau ditempel. Tapi kalau misalkan besi kan ditempel rasanya agak kurang ini ya. Halo Kak. Halo, ya. Kalau saya bilang itu Pak, dihubungkan. Kalau orang pengen menghubungkan besi berarti dia harus dilas. Kalau menghubungkan kertas berarti harus dilem gitu Kak. Betul, bisa juga menggunakan itu. Yang penting adalah kata yang digunakan di luas kiri dan kanan itu sama ya, dan juga dia itu khusus bisa digunakan pada kata tersebut, dan ketika digunakan ke kata yang lain itu dia nggak nyambung jawaban. Berarti itu bisa jadi ciri-ciri dia tuh udah benar. Tapi kalau misalkan teman-teman kemudian menggunakan satu kata yang agak umum misalkan ya, kemudian melihat opsinya kok masih pada nyambung-nyambung yang lain, berarti bukan kata yang itu, kata penyambungnya yang bisa digunakan. Oke, lanjut ke nomor 18. Murid buku perpustakaan. Oh ya, murid berhubungan dengan buku, berhubungan dengan perpustakaan. Bagaimana? Ini ada yang mau jawab lagi? Bank, Kak. Bank itu isinya uang itu digunakan untuk nasabah. Seperti perpustakaan itu kan di dalamnya kan perbukuan, terus penggunanya itu kan murid. Oke, jadi dari sesuatu sama penggunanya sih gitu, Kak. Benar. Jadi kalau yang 3 seperti ini lebih lazim untuk tidak kadang soal-soalnya itu tidak menggunakan kata hubung lagi, tapi lebih kepada susunan katanya gitu ya. Nah, kalau misalkan murid itu pengguna gitu, benar. Kemudian buku itu objek, atau bisa bilang gini, murid itu subjeknya yang menggunakan. Kemudian buku itu adalah objeknya, kemudian perpustakaan itu adalah tempatnya. Sama dengan nasabah, uang, dan bank. Subjeknya, uang itu adalah objek yang dia gunakan gitu ya. Bank itu adalah tempat dia menyimpan, sama dengan buku dengan perpustakaan itu.
Jadi dia hubungannya bukan bersingkat berurutan gitu ya. Selanjutnya nomor 19, semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Tidak semua binatang berekor dapat memanjat. Kuda adalah binatang berekor. Apa kesimpulannya? Ini juga soalnya agak ini ya, mengecoh. Ya, silakan. Kuda akan mati, Kak. Kuda akan mati ya. Alasannya adalah Karena makhluk hidupnya itu kan bisa dicoret. Itu kan tinggal binatang sama mati. Kuda itu kan ya binatang. Jadi kuda akan mati. Gitu. betul. Jadi kalau kayak gini bisa pakai coret ya. Jika dia masih berhubungan atau yang lainnya. Beda halnya kalau misalkan memang dia subjek atau objek yang dibicarakan di sini berbeda, sama berbeda, itu tidak bisa main coret. Ya. Oke, nomor 20. Bla bla berhubungan dengan kata sebagaimana ulat berhubungan dengan bla bla bla. Boleh ada yang mau jawab lagi? Kata itu makanya nyamuk, Kak. Oke, betul. Makanya ulat. Betul. Jadi ini rantai makanan ya, urutan. Jadi nyamuk dimakan oleh kata. Ulat itu dimakan oleh burung. Lanjut nomor 21. Bla 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 berhubungan dengan ijazah, bagaimana kelahiran berhubungan dengan bla bla bla. Boleh saya menjawab? Kalau saya itu tadi, kalau sertifikatnya kelulusan itu kan ijazah. Kalau sertifikatnya kelahiran itu ya akta kelahiran. Seperti itu, Kak. Iya. Lebih konkret jawabannya itu bisa menggunakan kata bukti. Jadi kelulusan itu dibuktikan dengan ijazah. Kelahiran itu dibuktikan dengan akta. Jadi pembuktian bahwasannya itu satunya lulus, yang satunya itu lahir, gitu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Kemudian nomor 22, setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Andi bekerja setelah lulus SMA, berarti Andi tidak melanjutkan studi, Kak. Oke. Karena kalau melanjutkan studi, dia itu tidak harus bekerja. So, berarti saat ini Andi tidak melanjutkan studi karena dia bekerja setelah SMA. Oke. Kemudian nomor 23, pengunjung memperoleh informasi dapat melalui brosur, media elektronik, atau internet. Hari ini internet tidak dapat diakses. Nah, ini salah satu pengecoh ya sebenarnya. Tapi kalau dilihat maksudnya dibaca dengan sama, yang nggak bisa diakses itu cuma internet. Jadi pengunjung masih dapat memperoleh informasi. Dari mana? Dari media yang lainnya seperti brosur. Oke, selesai 23 soal. Bagaimana tanggapan teman-teman dengan soal ini? Aman, Kak. Cuman terkecoh sama nomor 23 tadi, Kak. Yang mana tuh, bentar? Yang media tadi, Kak. Yang terakhir, nomor 23. Betul. Jadi memang itu sering mengecoh ya? Karena sebenarnya nggak bisa diakses tuh cuma internetnya doang. Yang lain tuh masih bisa. Jadi tetap pengunjung masih dapat memperoleh informasi. Kemudian tadi kayaknya saya lihat jawabannya teman-teman tuh beberapa ada yang sering salah di yang paling sering miss itu di bagian soal nomor 6 ya, hukum penduduk. Itu tadi ada 12 orang yang salah. Oke, nggak apa-apa, yang kayak gitu tuh analogi itu memang harus banyak latihan ya. Saya berulang kali ngomong latihan. Jangan menyerah untuk melatih diri sendiri itu setiap hari menggunakan soal-soal itu, karena
padanan kata, maksudnya kata hubungan yang kita gunakan di analogi pun, itu kalau kita nggak latih, itu tuh kita bisa sering miss. Bisa sering terkecoh dengan kata-kata umum lainnya. Padahal sebenarnya kita tuh bisa menggunakan kata yang khusus spesifik yang bisa menghubungkan antara kata di ruas kiri dan kanannya begitu. Kemudian tadi selama pengerjaan ada masalah nggak ya di formnya? Alhamdulillah tidak, Kak. Tidak, oke. Aman berarti ya semua. Aman, Kak. Dan aku lihat di sini timernya masih ada yang berlebih yang mengerjakan soalnya. Ada yang dengan nambah beberapa menit gitu, nggak masalah. Kemudian, tapi ada beberapa hal yang mengecewakan nih teman-teman. Teman-teman tuh kalau dari reviewnya di sini masih punya banyak waktu, tapi kemudian udah buru-buru submit. Dan skornya jadinya nggak maksimal. Nih, ada tuh. Tapi seperti ada beberapa orang juga yang dia memaksimalkan waktu, jadi skornya bisa lebih tinggi. Ini seperti ini nih. Contohnya, ada yang mengerjakan dalam 18 menit doang, tapi skornya 75. Sedangkan yang lain, yang sampai, ada yang 28 menit itu bisa mencapai atas 110. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru. Dan juga emang terlihat remeh sih, maksudnya tuh terlihat seperti gampang sekilas gitu ya. Tapi verbal tuh benar-benar membantu kalau misalkan teman-teman bisa sampai 100 begitu soalnya ya, yang benar nanti pada saat TBS sebenarnya di LPDP. Oke, karena sudah terjawab semua, apakah teman-teman ada yang ingin dibahas lagi? Mungkin soal dari luar atau apa, boleh membahas yang lain-lain juga boleh tentang LPDP, mumpung masih ada waktu. Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Gini Kak, saya kesulitan untuk memahami yang cerita-cerita itu Kak. Seperti yang nomor 1, ya itulah. Lalu aku tadi nyoba untuk mengerjakan yang itu, yang pekerja-pekerja itu bisa, tetapi caranya itu beda dengan Kakak. Oke. Terus bagaimana sih kita bisa memunculkan imajinasi agar bisa menjawab soal-soal itu? Oke. Kalau soal analisis itu yang paling kuncinya itu adalah fokus. Kayak tadi kan saya tadi ada yang beberapa soal yang bolak-balik gitu karena nggak fokus bacanya gitu. Itu kan sangat teman-teman lebih fokus melihat ada penggunaan kayak tadi penggunaan Naji dapat bekerja hari ini. Berarti selain hari itu dia nggak bisa gitu. Sudah itu harus diwirkan di situ. Jadi benar-benar fokus baca kalimatnya. Dan yang kedua, cara pengerjaan itu Kak, itu balik lagi ke masing-masing. Mungkin cara aku sama Kakak berbeda tuh nggak apa-apa, tapi yang penting adalah itu makanya tadi saya sering banget bilang banyak-banyakin latihan soal itu untuk bisa menemukan cara kita ngerjain satu soal tuh senyamannya kita dengan versi kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya ketika mengerjakan nanti itu bisa kebayang, oh ya kalau misalkan dia ngomongin jadwal Senin sampai Minggu, berarti itu harus aku urutin nih kayak gini segitu. Dan kalau misalkan tadi kayak urutan parkir, oh ya parkir nih bisa nih ini dia harus kayak gini nih karena dia deretan, berarti dia posisinya kayak gini nih gitu. Jadi itu nggak melulu ya jawaban kita tuh harus sama cara ngerjainnya, tapi yang penting adalah senyamannya kita dan kita bisa cepat gitu ngerjain. Dan juga pemahaman itu kalau aku bilang ya, setiap orang itu tuh punya tingkat pemahaman bacaan teks kayak gitu, itu yang berbeda-beda. Maka dari itu ketahuilah diri kalian sendiri, kalian tuh kurangnya di mana, lemahnya di mana, kemudian biar bisa belajar untuk memperbaiki hal itu gitu, dan nggak diem aja gitu kan.
dan itu tuh it's a good start gitu loh untuk meng-acknowledge kekurangan kalian instead of pushing ngomong kalau misalnya aku bisa semua kok, itu tuh malah justru sifat yang sangat tidak baik gitu ya. Dan acknowledge your flaws, gitu, acknowledge kalau kamu itu salah, itu tuh bisa bikin kalian bisa move forward lebih baik lagi gitu. Kalau dari aku gitu ya Kak, dan kuncinya tuh memang benar deh, banyak soal. Kalau soal teori gitu-gitu itu memang harus dipelajari, tapi kunci paling utama dari kita bisa menerapkan semua teori atau materi-materi di kepala kita itu adalah cara latihan soal. Baik, di kolom komen ada yang, oh Kak, saya masih belum puas sama pembahasan nomor 16 tadi. Nomor 16 tadi yang mana ya? Bentar. Buka dulu. Bagian atlet, Kak. Oh, ya yang atlet tadi, yang saya bikin irisan tadi ya? Iya, Kak. Nomor 16. Oke. Nomor 16 itu, oke, Kak Diah, di mana nih? Enggak ininya, enggak puasnya di mana? Diulang lagi gitu ya, maksudnya? Boleh, kita ulang lagi. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan dia ya, itu adalah bertingkat gitu ya, ada semua sebagian, tapi dilihat dulu soalnya. Kalau misalkan kemudian dia semua A adalah B, sebagian A adalah ini, itu bisa digunakan irisan kayak gitu. Dan tuh ini cara cepat aku aja untuk mengerjakannya. Balik lagi tadi ya, jadi olahragawan berbadan sehat dan kuat. Nah, kalau ini kan udah pasti semua ya. Ini lingkaran semua olahragawannya. Kemudian sebagian olahragawan adalah atlet. Sebagian olahragawan adalah atlet. Ini atlet. Kemudian sebagian atlet mendapat penghargaan, berarti ada atlet yang nggak dapat penghargaan gitu kan. Nah, kalau kesimpulannya adalah benar tadi, sebagian atlet, sebagian kita sisiri dari yang pertama, opsi pertama. Sebagian olahragawan yang mendapat penghargaan tidak berbadan sehat. Nggak mungkin, karena dia pasti badan sehat, badan kuat gitu. Nomor yang A udah pasti salah. Salah. Kemudian kemudian semua atlet mendapat penghargaan adalah olahragawan tetap berbadan sehat dan kuat. Semua atlet mendapat penghargaan? Enggak semua atlet yang mendapat penghargaan, hanya sebagian doang ini nih. Kan ada di sini. Jadi dia salah juga yang B. Kemudian sebagian olahragawan yang tidak mendapat penghargaan tidak berbadan sehat. Salah lagi, karena apa? Absolut adalah dia harus berbadan sehat dan kuat. Kemudian yang D. Oke, kita skip dulu yang D ya. Kita yang E dulu. Semua atlet yang mendapat penghargaan adalah olahragawan yang berbadan sehat dan kuat. Salah lagi. Kenapa? Enggak semua atlet yang dapat penghargaan. Atlet tuh tadi, dia hanya sebagian. Dia tuh hanya sebagian ini. Jadi jawabannya D yang benar. Sebagian atlet yang mendapat penghargaan adalah olahragawan yang berbadan sehat dan kuat. Gitu, Kak. Oke, kemudian ada tanya lagi. Semua oke, ya, silakan Kak menanggapi mungkin. Soalnya saya mikirnya kata sebagian atlet yang mendapat penghargaan itu saya mikirnya lingkaran penghargaan ini dibagi setengah lagi, berarti kayak ada yang setengahnya
yang nggak dapat penghargaan sama setengah yang dapat penghargaan. Enggak gitu Kak. Jadi kita fokus di bagian gini. Karena sebagian atlet yang mendapat penghargaan. Jadi atlet yang dapat penghargaan karena memang dia nggak semua gitu. Kalau misalkan jadi ini tuh udah sebagian Kak. Nih aku ngomongnya. Ini tuh sebagian, ini sebagian. Yang semua itu ada ini, semua olahragawan. Masuk nggak Kak? Jadi itu lebih ke bukan penghargaan dibagi dua lagi kayak gini tuh, Kak. Atau misalkan ada irisan lain gitu ya mungkin ya di dalamnya lagi gitu. Iya, saya mengiranya begitu, Kak. Oke, siap. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Di kolom chat udah agak ramai ya. Kalau saya itu tidak menggunakan irisan gitu tidak apa-apa ya Kak, langsung eliminasi. Enggak apa-apa, boleh juga. Boleh banget. Jadi ini tuh cara pengerjaan tuh terserah teman-teman ya. Makanya saya bilang lagi, dengan kita latihan soal banyak-banyak tuh kita bisa nemuin cara kita jawab soal tuh dengan versi kita masing-masing. Tapi yang penting yaitu tuh benar gitu aja. Atau aturan-aturan dalam soal itu udah benar gitu. Aku lihat di kolom chat lumayan rame ya. Bentar, baca dulu. Semua sarjana pandai berpidato. Riana bukan sarjana. Jadi, ya A dong ya. Harusnya. Ya Kak. Oke, itu kuncinya deh. Benar. Balik lagi ya, saya bilang tadi ya, kalau lihat soal-soal yang di Bang Tol atau apa itu pasti ada human error-nya. Jadi jangan terlalu dibuat pusing banget gitu. Kalau memang udah jawabannya jelas A atau B misalkan atau apa, tapi jawabannya kok salah gitu, itu ada faktor human error teman-teman. Kemudian ada lagi ya tadi. Oh udah satu soal aja ya. Soal yang lain tadi, oh atasnya ada satu lagi. Ada di atasnya. Oke, baru lihat. Semua sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti. Kesimpulannya, sebentar. Iya, sementara peneliti itu adalah dosen. Oh, putih. Jawabannya adalah A gitu. Mungkin ada yang bisa jawab menggunakan ini premis ya, karena aku sendiri tidak menghafalkan premis gitu ya, maksudnya rumus-rumus logika matematikanya. Tapi kalau aku sekilas melihat soalnya ini, sarjana ini, jawabannya C sih. Iya Kak, saya juga C. Karena kalau ya gimana Kak? Karena kalau menurut saya tuh, karena semua dosen itu kan harus meneliti. Ya, jadi otomatis penelitinya itu ya dosen, sementara peneliti adalah dosen. Dan kalaupun A tuh nggak masuk akal ya, karena karena itu udah, iya benar. Premis absolut. Premis satunya sementara sarjana itu bukan dosen. Sementara semua sarjana itu adalah dosen. Jadi itu udah ada absolut gitu. Oke. Oke, Kak, kalau gini gimana Kak masalah negasi? Jadi kalau misalnya seperti ada juga beberapa contoh di soal yang tadi, jika pernyataan ini salah dan pernyataan yang satunya itu pasti mengatakan kayak semua gitu. Nah, kalau misalnya negasinya itu, apakah tidak semua atau sebagian orang itu perbedaannya gimana misalnya Kak? Maksudnya dalam kita menentukan negasi gitu ya? Iya, Kak. Jadi kalau aku pribadi sendiri yang lagi, memang tadi aku sempat sampaikan nggak semua silogisme itu bisa kita gunakan dengan logika dan harus menggunakan rumus matematika itu apa namanya? Salah satunya itu adalah itu gitu.
Jadi kalau misalkan kita semuanya menggunakan logika, juga kadang tuh ada bagian yang memang dia kalau kita gunakan dengan logika nggak nyambung. Bukan nggak nyambung apa sih? Kita menggunakan rumus matematika, dia benar, tapi secara logika nggak nyambung. Itu ada banyak itu, dan itu salah satunya adalah negasi. Negasi ini sering banget secara logika nggak nyambung, tapi dia secara matematika, rumus matematika dia benar. Nah, maka itu tadi aku sempat bilang sama teman-teman, rumus misalkan semua sebagian, itu jawabannya pasti sebagian, itu tuh adalah rumus cepat. Tapi nggak berarti semuanya itu berlaku di semua soal gitu. Kadang kita juga harus lihat-lihat soalnya dulu, harus lihat premis yang tersedia dulu, dan juga khusus untuk negasi, itu memang teman-teman paling enggak menghafalkan negasi yang paling sering keluar. Misalkan negasi P, maka I, maka kesimpulannya adalah apa, kayak gitu. Dan yang paling dasarnya aja negasi yang diingat. Itu bisa sangat membantu sih menurut aku. Dan juga cara membedakannya ya, itu tadi, kita juga harus hati-hati gitu ya. Karena silogisme itu terlihat gampang banget. Sekalinya dia gampang, tapi sekalinya dia ada negasinya, ada ininya, itu bikin bingung karena memang nggak semuanya bisa dilogikain gitu. Maksudnya secara logika kita cara baca tuh nggak masuk akal, ini apa jawabannya kayak gini, tapi sebenarnya pada saat dicocokkan dengan matematika itu ya benar tuh. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Sama-sama Kak Bina. Halo Kak Yuni. Halo, ya silakan Kak. Kak boleh tanya lagi Kak? Boleh. Kita ada waktu sampai sebentar lagi lah. Ya, kita masih ada waktu. Silakan. Ya, mau nanya terkait dengan pelaksanaan tes nanti Kak. Ini kan tesnya kan ada 3 sesi Kak. Itu per sesi nanti kita kan ada istirahat atau enggak gitu Kak. Terus Kak, jadwal itu kan katanya kemarin kan Kak, waktu seminar kemarin kan dibilang ada dikasih rentang waktu Kak, pengerjaannya dari jam sekian sampai sekian. Kalau dari pengalaman Kakak, itu rentang pengerjaan itu berapa jam dan apakah dia biasanya pagi atau sore gitu Kak? Oke, baik, terima kasih jawaban pertanyaannya ya. Jadi pengerjaannya itu tuh ada jedanya, bisa istirahat gitu ya, bisa gitu. Jadi kayak atur napas dulu gitu, hilang-hilangin dulu otak pikirannya dari yang tes yang sebelumnya, kemudian setelah udah siap, oke, mulai lagi. Dan itu kalau nggak salah tuh ada timernya juga, jadi per sesi, misalnya gini, antara teman-teman mau pindah dari subtes verbal menuju ke kuantitatif. Subtes verbal, kemudian ada gate-nya lagi gitu. Udah selesai submit, udah selesai di verbal, kemudian dia muncul, ada gate-nya, dia bilang kuantitatif. Nanti dia memperlihatkan kayak panduan pengisian contoh soal kayak gitu ada beberapa gitu ya, beberapa kalimat. Nah di situ teman-teman bisa ambil napas dulu gitu ya, biar kayak oke. Istilahnya ilangin lah pressure yang dari sesi sebelumnya gitu, terus mulai start fresh gitu ya. Tapi itu juga nggak bisa lama-lama. Kalau nggak salah aku tuh ada ya, kalau nggak salah tuh ya 1 menit gitu, dia akan mulai lagi langsung 1 menit 50 detik atau berapa gitu ya, ada angkanya pokoknya. Saya lupa waktu saya kemarin tuh ada angkanya, jadi di pojokan gitu hitung mundur gitu, jadi di gate itu bisa istirahat sebentar doang, tapi memang nggak bisa WC atau apa, teman-teman nggak bisa gitu, jadi langsung lanjut istilahnya, cuman jeda dikit doang waktu itu. Dan juga waktu pengerjaan itu emang benar ada rentang waktunya ya, terjadwal. Kalau aku kemarin tuh kebagian dari jam hari ke berapa ya? Pertama atau kedua ya? Hari pertama sepertinya, tapi di jam tuh kalau nggak salah antara jam 8 sampai jam 4 itu jadwalnya. Nah, saran aku nggak usah terlalu terburu-buru langsung ngerjain di jam 8. Karena apa? Itu server penuh banget jam 8. Semua orang tuh login jam 8. Teman-teman santai dulu gitu. Nanti
kalau aku kemarin aku ngerjainnya di jam 10. Jadi aku tuh termasuk salah satu yang lucky. Kenapa? Karena teman-teman di Indonesia di hari pertama itu banyak banget kendala nggak bisa login, kendala mereka server down segala macam. Itu karena mereka gempor dari jam 8 gitu, di jam 8 pas. Sedangkan aku waktu itu memang mikir ini server pasti penuh gitu kan, dan aku tunda ke jam, rencananya tuh ke jam 9 gitu ya, tapi jam 9 pasti nggak usah login dulu gitu, terus masih penuh gitu kan servernya. Terus aku mundurin lagi ke jam 10. Oh ya baru ingat, jadi sesinya tuh ada 2, antara jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 4. Nah terus akhirnya aku mundurin ke jam 10, tapi benar-benar jam 10 tuh aku pastiin aku udah bisa login gitu. Jadi aku nggak kekurangan waktu, karena waktunya kan 90 menit terus 45, berarti berapa? Ada 2 jam lebih dikit ya gitu ya. Nah pokoknya usahakan teman-teman tuh nggak usah terlalu jadi panik-panik banget untuk langsung login gitu ya. Antara jadwal tunggu dulu kayak berapa 30 menit. Kalau misalkan sambil juga lihat mantau grup gitu ya, itu pasti banyak banget yang mengeluhkan. Kalau aku kemarin di Telegram mengeluhkan, aduh servernya nggak bisa down ini, dan balik lagi itu kan juga persiapan. Makanya aku bilang di awal tuh sediain providernya yang berbeda, jangan yang sama-sama gitu kan. Kayak misalkan nih aku belum tadi IndiHome sama Telkomsel udah satu sebenarnya, tapi cari yang lain gitu, kayak contoh Indosat gitu kan atau apa. Jadi sediakan 2 provider yang memang dia itu berbeda gitu. Dan juga untuk laptop usahakan sediakan juga cadangan. Kalau temennya kalian yang kalian mau pinjam tuh boleh juga, tapi yang penting ada cadangan. Teman-teman saya tuh benar-benar tertolong dengan mereka ada cadangan kayak gitu. Dan juga langsung di hari H itu udah merencanakan untuk pindah tempat seumpama memang sinyal di lokasi itu sangat kurang. Ada banyak orang-orang teman-teman lain afirmasi, apalagi ya yang di daerah pedalaman, kemarin ada yang di Papua, itu nggak bisa dapat sinyal, dia harus naik kapal dulu 2 atau 3 jam gitu. Dan dia bisa gitu loh, karena apa? Karena dia prepare. Jadi teman-teman jadilah seseorang yang bersiap dulu. Maksudnya itu tuh ini perangnya tuh modal buat perangnya itu tuh udah fix dulu, udah yang kayak mantep dulu, baru ngerjain. Jangan jadi orang yang jangan menggunakan sifat pragmatis lagi gitu pada saat tes kayak gitu, karena itu nggak main-main dan bukan coba-coba gitu ya teman-teman. Kalau dari aku gitu Kak Zikir. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Ya sama-sama. Kira kemarin bisa sampai kayak 5 atau 10 menit ya, enggak ya Kak ya? Enggak bisa. Kayaknya tuh cuman maksud 2 menit apa ya, pokoknya aku ingat angkanya itu 1:50 gitu. Jadi sepertinya 2 menit sih antara. Kasih banyak ya Kak ya. Ya sama-sama. Tapi itu belum tahu juga ya untuk apakah akan sama dengan tahun aku kemarin, karena kan LPDP selalu perbaharuan ya. Jadi doa aja semoga sama. Kak, itu waktunya kalau ada detiknya atau poinnya menit ada doang? nggak ya Kak ya? Gimana satu-satu? Siapa dulu nih? Duluan aja Bang Zikir. Nggak apa-apa Kak aja. Oh iya, aku mau nanya masalah waktunya kan. Kadang kita 1 menit itu pengen maksimalin juga kan Kak. Nah dalam 1 menit itu dikasih waktu kayak detik mundurnya atau cuman menit doang Kak? Oh, itu pada saat kita jeda atau saat ngerjain? Waktu ngerjainnya Kak. Ngerjain detik dan menit ada. Oke Kak. Ya, detik dan menit ngerjain tuh ada. Jadi memang kayak itu mundur, benar-benar kita mundur. Navigasi soal juga ada. Jadi nggak usah takut misalkan lihat yang mana nih yang aku belum ngerjain, itu bisa didetek juga. Sama kayak kita ngerjain soal-soal yang lain, misalnya kayak TPA atau tes CPNS. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba tes CPNS atau SBMPTN atau apa sih BMK, apa sih UTBK, apa pokoknya itulah.
proses yang seperti itu ada navigasi soal nomor 1 sampai berapanya, yang kosong-kosong belum ada jawabannya juga nanti ter-tag dan teman-teman bisa antisipasi kok. Dan untuk waktu juga termasuk. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Silakan Kak bikin tadi. Oh, saya mau nanya Kak, ini kan waktu ujiannya kita kan ada 3 hari ya Kak ya. Betul. Itu kalau pengalaman Kakak, Kak, yang duluan apply, apakah harinya dapat yang lebih awal atau yang akhir-akhir dapatnya ada yang lebih akhir atau acak aja dia Kak? Gimana maaf? Diulangin Kak, agak putus tadi saya. Oh, itu kan ujian LPDP kan ada 3 hari Kak, skolastik. Jadi kan kemarin saya apply-nya di akhir-akhir Kak, tanggal 24 baru saya submit. Itu kemungkinan nanti ujian saya juga dapat di hari akhir atau apakah nanti dia acak aja gitu Kak dari pengalaman Kakak, Kak? Oh, kalau dari pengalaman saya, ini ya, nggak ada, maksudnya tuh nggak ada informasi tentang itu ya Kak. Cuman beberapa itu teman-teman saya yang submit di akhir malah dapat hari pertama gitu. Jadi nggak ada urutan waktu sih menurut aku pribadi. Cuman kalau sistemnya bagaimana LPDP mengaturnya juga saya kurang tahu. Cuman memang ada teman-teman yang dia submitnya last minute, kemudian malah TBS-nya dapatnya hari pertama gitu. Ada malah yang di hari terakhir. Jadi itu tergantung lagi gitu. Oke Kak, kasih banyak ya Kak ya. Soalnya saya harus ngatur jadwal buat ngambil cuti kan, nggak soalnya kan kerja gitu Kak. Jadi saya pertimbangkan itu juga Kak. Oke Kak, kasih banyak ya Kak ya. Ya, siap. Sama. Boleh, masih ada waktu 8 menit, jam 6 kita sudah ya. Silakan teman-teman mau tanya lagi, boleh cerita-cerita atau apa. Tentang yang lain juga nggak apa-apa. Recordingnya aku matiin dulu aja, karena